Selamat pagi Romo Didik, Suster dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dalam acara Bindoman, Bina Doa dan Firman. Terima kasih juga atas kehadiran di tempat ini maupun kesetiaan umat yang mengikuti Bindoman Zoom online. Saya akan menyapa Bapak Ibu yang di Zoom, mungkin Ibu Gwen, yang siapa lagi saya tidak tahu, dan ibu-ibu yang lainnya, bapak-bapak yang ada di Zoom. Hari ini kita akan mendengarkan firman dan renungan dari Romo Didik. Semoga Bindoman boleh semakin berkembang dan kita semua menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Sebelumnya mari kita awali Bindoman dengan pujian bersama dengan Pak Yudi. Terima kasih. Shalom, selamat pagi ibu-ibu semuanya dan juga beberapa bapak-bapak yang hadir di tempat ini, juga Romo terutama, Romo Didik yang luar biasa ya. Dan saya juga menyapa juga teman-teman yang ada di Zoom, ibu-ibu yang ada di Zoom. Ya, kita semua akan bersukacita hari ini bersama-sama kita mau memuliakan Tuhan sebagai satu keluarga besar PD Bindoman. Saya undang untuk bangkit berdiri, yuk kita bersama-sama mau memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mensyukuri bahwa kita semua adalah keluarga Tuhan. Dan untuk itu saya undang para ibu-ibu yang hadir di sini, juga ada bapak-bapak untuk bersama-sama kasih salam kepada kiri kanannya. Berikan pelukan, berikan tepuk tangan. Tos satu sama lain. Yuk. Karena kita semua satu keluarga besar, satu keluarga yang betul-betul saling mencintai satu sama lainnya. Sama-sama kita katakan kepada Tuhan kita, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Tunjuk kiri kanan dan katakan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Tunjukkan senyum kita kepada yang kanan kiri, katakan, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lihat wajah kiri kananmu, nyatakan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Nyatakan semua saling mengasihi, semua saling mengasihi.
bersukacita. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Oh, berikan tepuk tangan kita semua keluarga Tuhan yang luar biasa. Amin. Pandang kanan kirinya, engkau keluargaku. Katakan engkau keluargaku. Oh, kita semua keluarga Tuhan. Amin. Ya, baik. Hari ini kita bersukacita karena kita semua keluarga Tuhan. Karena itu kita mau bersyukur kepada Tuhan kita. Karena semua cinta dan kebaikannya yang selalu menyertai kita. Kita buka hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu buat kasih dan cintamu yang selalu menyertai kami. Tiada yang lebih baik dan lebih indah dari cintamu yang membuat kami semua menjadi satu keluarga yang sungguh penuh sukacita dan berbahagia. Dan kami semua boleh melepaskan semua masalah-masalah kami, meletakkan semuanya di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk boleh selalu bersyukur atas semua kebaikan dan cinta-Mu, memuji dan memuliakan Engkau. Hati kami ingin selalu bernyanyi kepadamu Tuhan. Biarlah semua jadi manis Kau dengar Tuhan, karena rasa syukur dan terima kasih kami. Ini isi hati kami. Terimalah isi hati kami Tuhan. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kami renungkan Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang selalu kami renungkan Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar, manis Kau dengar Tuhan, manis
kami renungkan Tuhan. Inilah yang ku renung. Dengarlah suara hati kami Tuhan. Inilah yang kami rasakan Tuhan. Nyanyian pujian Dan pengagungan kepadamu. Bersama-sama kami nyatakan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hati kami bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hati kami bersuka, dan hatiku bersuka. Karenamu, terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur padamu buat kebaikanmu, buat cintamu, penyertaanmu, kasihmu. Kau jadikan kami keluarga cinta, saling mengasihi, saling menyayangi. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Oh, terima kasih. Benar Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat cintamu yang kau berikan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu, engkau memimpin dan menuntun kami untuk saling mengasihi satu sama lain. Oh, terima kasih Tuhan, engkau sungguh baik. Hati kami Tuhan ingin selalu memuji dan memuliakan engkau, sebab engkaulah Tuhan kami yang sungguh besar. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Kami mau nyatakan bersama-sama kepadamu Tuhan, inilah suara hati kami. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, tiada sepertimu, tiada seperti engkau, tiada sepertimu, tiada seperti engkau. Oh, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, sorak-sorai buat Tuhan kita yang begitu besar,
yang begitu mengasihi dan mencintai kita. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Saat ini kita mau bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Segala pujian dan syukur kita hanya untuk Tuhan kita. Amin. Bersama-sama kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Nyatakan kepada Tuhan kita, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Segala puji syukur kami nyatakan kepadamu Tuhan. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Kita nyatakan bersama, haleluya. Kami mau bersorak bersama-sama, nyatakan kepada Tuhan, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak kepadamu Tuhan, mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kami nyatakan bersama kepadamu Tuhan, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Inilah sorakan dari hati kami Tuhan. Sorak. Sama-sama kita nyatakan, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita. Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita sangat hebat. Amin. Kita bersama-sama telah bersorak, bermuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan kita sangat baik. Tuhan kita sangat luar biasa. Nyatakanlah surga-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkan kekuatan-Mu ya Tuhan, kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Oh, serahkan musuh-Mu. Oh, selamatkanlah kami Tuhan. Selamatkan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey!
musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkan kekuatan-Mu ya Tuhan, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Berikanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkan kami Tuhan, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kita nyatakan bersama. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Nyatakan dengan sang. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Engkau sungguh dahsyat Tuhan. Engkau luar biasa. Amin. Silakan duduk. Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kepada-Mu karena hari ini Engkau mengizinkan kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Engkau mengizinkan kami untuk mengungkapkan isi hati kami kepada-Mu Tuhan. Karena kami begitu bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Keinginan kami hanyalah untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Seruan hati kami, ungkapan hati kami boleh sampaikan kepada-Mu. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan, izinkan kami Tuhan untuk lebih dekat kepada-Mu. Izinkan kami Tuhan untuk merasakan kebaikan dan cinta-Mu. Izinkan kami untuk menyembah Engkau Tuhan yang begitu tinggi, begitu mulia, begitu hebat, begitu agung, begitu luar biasa. Inilah suara hati kami Tuhan. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku
dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kami renungkan selalu, Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kita mau bangkit berdiri, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang selalu kami renungkan, Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepada. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah manis kau dengar,
sungguh bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Karena-Mu kami sembah Kau Tuhan, kami agungkan Engkau, kami muliakan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kau yang maha baik, maha mulia, sungguh besar Kau Tuhan. Yeramara shekerara malaye, yerara karamala shekerara malaye. Oh, yeramara she, yerara malashe, yerara shekerara malaye. Karamalashe, erada malashe, erashe, erada malashe, kikarara malashe, karara malakarara shikarara mala wara 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 wara, kikarara mala papa 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 shikarara mala 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 shikarara, yarada karama papa papa papa. Kasih Tuhan, Engkau memperbolehkan kami untuk lebih dekat kepada Engkau. Engkau memperbolehkan kami untuk menyembah dan memuliakan Engkau, Tuhan. Engkau sungguh baik, Tuhan. Engkau sangat baik. Engkau sungguh mulia. Engkau teramat agung, teramat besar. Tiada yang seperti Engkau, Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami yang mulia, yang luar biasa. Ini hati kami Tuhan, yang saat ini kami buka lebar untuk Engkau Tuhan. Ini hati kami yang telah menjadi lembut dan tercangkul, subur untuk Kau terbarkan dengan firman-Mu Tuhan, yang boleh tumbuh di hati kami. Saat ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bila hari ini Engkau telah mengirimkan anak-Mu yang Kau cintai, Romo Didi, Bapa kami, pembimbing kami, pastor kami, yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Engkau telah mengurapi mulut, bibir, dan lidahnya. Dan kami percaya apa yang keluar dari mulut, bibir, dan lidahnya adalah suara-Mu yang ingin Engkau kami mendengar. Dan biarlah suara yang keluar dari Engkau ini boleh tertanam di dalam hati kami.
menjadi pedoman hidup kami dalam sehari-hari. Kami percaya Tuhan. Maka berkati, urapi, penuhkan Romo Didi dengan berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu dalam satu nama yang kudus, Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Baik, Romo Didi. Shalom para ibu yang terkasih, dua bapak ya. Pada hari ini kita akan tidak berpijak pada suatu ayat tertentu atau perikop tertentu, tetapi kita hendak belajar tentang pribadi Yesus yang sabar. Saya yakin bahwa peserta hari ini yang hadir banyak, itu karena temanya. Sabar itu adalah tantangan kita semua. Betapa sulitnya sabar. Saya menjadi Romo 27 tahun melayani pengakuan dosa. Hampir seluruh masalah di dalam hidup kita, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai anggota komunitas atau masyarakat, problem utama adalah kesabaran. Karena kita nggak mampu sabar, akibatnya bisa banyak hal yang terjadi. Karena kita nggak sabar, lalu piringnya banyak yang pecah. Karena kita nggak sabar, kita berantem dengan anak, dengan suami. Karena kita nggak sabar, maka akibatnya adalah ternyata kerugiannya jauh lebih besar. Karena gara-gara nggak sabar, kita marah, lalu ternyata pembuluh darahnya pecah. Akibatnya operasinya menjadi mahal sekali. Ratusan juta biaya nggak sabar itu. Memang ada 3 jenis kesabaran. Satu, sabar karena terpaksa. Ya, artinya sabar karena memang nggak mampu mengatasi, untuk nggak bisa. Misalnya, coba Anda terus masuk didatangi jengkel gitu ya. Duh, kecewa atau marah karena keadaan, lalu ternyata papa dan mama datang ketika kita akan berkelahi dengan adik kita gitu ya. Terus papa mama datang, tadinya pengen marah tapi tertahan. Karena tertahan dan ingin jadinya baik-baik saja di mata papa yang sakit itu, maka kita berusaha tersenyum. Maka kesabaran ini adalah kesabaran yang kita paksakan. Jadi ada kesabaran yang memang terpaksa. Lalu ada kesabaran karena memang kita memahami permasalahannya. Misalnya kita berhadapan dengan anak atau orang yang memang tidak dewasa, maka kita berusaha memahami ketidakdewasaannya itu. Oh, karena ini dia itu begini. Oh, gara-gara dia ya memang lulusan SD karyawan kita ini, maka kita ajari macam apapun, diberi manual book, ya ndak ngerti maksudnya, sehingga kita selalu jengkel sebenarnya dengan perilakunya. Tetapi karena kita paham bahwa dia tidak mengerti tentang apa yang aku harapkan,
Maka aku tidak marah. Karena apa? Aku ngerti dan memahami keadaannya. Itu jenis kesabaran yang kedua. Sebagai suami misalnya, ketika istrinya marah, histeris, dan keinginannya nggak jelas tertangkap, suaminya diam, suaminya bisa mengerti karena sedang masa suburnya, sedang siklusnya. Maka ada jenis kesabaran yang kedua adalah kesabaran karena mengerti. Karunia Roh Kudus ada karunia pengetahuan, knowledge, tapi ada juga karunia mengerti, pengertian, understanding. Jadi tidak cukup hanya tahu masalahnya, kita bisa saja tahu banyak hal, tapi bisa saja kita nggak mengerti apa sebenarnya. Maka kesabaran yang kedua adalah kesabaran karena mengerti. Tapi ada kesabaran yang ketiga, yaitu kesabaran yang dipersembahkan. Kenapa Yesus disalib tidak mengutuk-ngutuk orang? Kurang ajar titenono ya aku, kayak gitu itu enggak. Bahkan ada yang para tokoh spiritual yang menggambarkan Yesus tidak seperti para seniman yang lain. Kalau seniman-seniman yang lain menggambarkan sisi kemanusiaan Yesus yang disalib dan kesakitannya, menjeritnya. Sehingga Eloi, Eloi lama sabachthani itu sebagai jeritan keluhan, penderitaan. Ada tafsir demikian. Saya termasuk pengikut tafsir yang berbeda. Bahwa Eloi, Eloi lama sabachthani itu adalah apa yang dikatakan Yesus mewakili orang-orang yang ada di sekitarnya yang sedih. Tuhan Yesus sebenarnya sedih. Kenapa orang begitu kejam? Kenapa orang kok begitu marah gara-gara agama? Mengapa orang begitu mampu berbohong demi agama? Sehingga misalnya tokoh-tokoh agama itu bisa membohongi Pilatus, membohongi Herodes, membohongi yang lain. Padahal hati nuraninya sebenarnya sedang mengerti siapa ini sebenarnya. Yesus ngerti. Tapi karena statusnya, karena ini semua akibatnya bahwa orang-orang ini sungguh membuat Tuhan Yesus sedih. Maka Eloi, Eloi lama sabachthani, itu Tuhan Yesus sungguh kerendahan hati Yesus. Yang sebenarnya dia bisa saja kling pakunya mencelat-mencelat semua itu ya bisa gitu. Lalu dia tiba-tiba lihat, hai lihat. Lalu tiba-tiba diginikan gitu, luka-lukanya sembuh dan darah semuanya bersih. Bisa, dia bisa. Tetapi dia tidak melakukan itu. Dia tetap mau dilihat oleh pada umumnya orang yang belum paham bahwa dia sungguh menderita. Supaya nanti akhirnya bisa mengerti pelan-pelan. Tuhan Yesus sabar menunggu puluhan tahun untuk orang bisa mengerti dia. Itu kenapa? Karena demi kerajaan Allah, demi kemuliaan Allah, demi rencana Allah bisa terjadi. Maka para ibu ketika anak sakit misalnya, kita ini setiap malam tidak bisa tidur. Lalu bingung sana, bingung sini, uang nipis. Kita bisa punya alasan untuk bisa marah, bisa kecewa,
dengan Tuhan. Tetapi ketika kita mempunyai kualitas iman tertentu, ternyata seluruh susah penderitaannya ini dipersembahkan kepada Tuhan, dan dia tidak marah dengan keadaan, tapi seluruh penderitaannya dipersembahkan kepada Tuhan untuk kesembuhan anaknya. Pernah melakukan itu? Pasti pernah, orang tua ibu sering itu melakukan. Aku rela menderita asal penderitaan ini sungguh menjadi persembahan, menjadi silih bagi sakit dan dosa anakku. Itu adalah kesabaran orang yang menjadi sabar karena seluruh rasa sakitnya dipersembahkan kepada Tuhan. Santo Stefanus itu dirajam oleh orang-orang Yahudi, dilempari batu. Kesaksian dari Kisah Para Rasul, Paulus melihat bagaimana Stefanus dimarahi, dihina, diejek, disalah mengerti, dituduh, bahkan dianggap sesat, dan dia layak dihukum mati. Tetapi ternyata Stefanus mampu tersenyum di saat seperti itu. Bukan tersenyumnya ngejek, enggak ya, tersenyum sinis enggak. Tersenyum karena melihat Allah di langit. Maka seluruh deritanya dia mampu tanggung karena ini semua adalah dipersembahkan kepada Tuhan. Maka ada kesabaran yang dipersembahkan kepada Tuhan. Maka pada hari ini kita ingin pelan-pelan, tentu saja sebenarnya ilmu kesabaran ini ilmu yang sangat panjang, ilmu yang sangat kaya, dan ini adalah hal yang paling penting dalam hidup, tapi tidak pernah ada kursusnya. Pernah ada kursus sabar gitu? Nggak ada, kita nggak pernah. Dalam sekolah nggak pernah diajari tentang bagaimana sabar. Di Fakultas Psikologi bisa saja kita ini tahu tentang bagaimana dinamika emosi manusia, bisa tahu. Tapi belum tentu kita mampu untuk sabar. Sabar itu menjadi sebuah tantangan, sebenarnya juga tantangan iman dalam diri kita. Dalam pernyataan, apakah kita juga pernah sabar dengan waktunya Tuhan? Itu adalah yang disebut dengan tantangan iman. Baik, apa yang menjadi faktor dari kesabaran? Kenapa kesabaran itu indah tetapi sekaligus sulit? Indahnya kesabaran itu adalah ketika kita mampu menerima makna dari kesabaran itu sendiri. Jadi akhirnya karena berhasil sabar, kita menemukan makna berkatnya. Dan ada sebuah kebanggaan rohani dalam batin kita karena ternyata bisa melewati peristiwa sulit itu dengan sabar. Itu yang kita banggakan, bukan nggak pernah bisa bangga dengan orang lain. Kita hanya bisa bangga dengan diri sendiri dan bangga dengan Tuhan. Tapi sabar, passion, itu adalah sebuah memang sangat indah kalau bisa kita alami. Mengapa sulit? Karena manusia itu otaknya itu Tritunggal. Otaknya manusia itu Tritunggal. Ada yang namanya preteks. Preteks itu adalah kumpulan keyakinan-keyakinan yang sejak bayi kita rekam di dalam diri kita. Bayangkan kalau sejak kecil kita melihat bahwa setiap hari papa mama ngumpat, lempar piring itu setiap hari.
selama puluhan tahun, maka di benaknya dia itu indah gitu, ada bunyi prang-prang itu indah gitu. Karena itu memang sudah terbentuk menjadi preteks. Saya pernah di tahun 97 diajak oleh beberapa mahasiswa Islam PMII itu ngontrak sebuah rumah kecil di Kremil. Kremil itu komplek PSK di Surabaya Barat Utara ya. Untuk apa? Untuk menjadi tempat belajar bagi anak-anaknya PSK. Jadi belajar membaca, belajar menulis, belajar untuk bisa merasakan keadaan yang sedang dialami dan supaya nantinya dia dewasa tidak meneruskan karier itu. Dia pada umumnya anak-anak itu sudah punya preteks. Jadi justru ketika mamahnya melayani tamu dan berhasil sehari 4, wah itu bangganya setengah mati di sini. Bukan sedih, tapi bangga. Asik, mamahku hari ini tamunya 4 gitu. Bayangkan, itu kan beda. Cara melihat sebuah peristiwa itu yang lain adalah sedih, yang lain melihatnya bangga. Karena di benak setiap manusia itu terekam semacam memori yang menyusun keyakinan dan cara pandang seseorang. Itu yang disebut dengan preteks. Maka bisa saja ada orang yang namanya ngumpat-ngumpat itu dia tidak merasa bersalah. Karena memang sejak kecil mendengar itu gitu. Maka itu sudah menjadi preteksnya. Oke. Lalu ada konteks. Jadi ada preteks, ada pemahaman yang namanya konteks. Jadi misalnya saya di hari ini saya tidak memakai sarung meskipun saya biasanya sarungan. Karena apa? Konteksnya ibu-ibu bindoman gitu. Jadi karena saya konteksnya adalah ini sedang persekutuan doa, saya tidak sangkruan di warung, enggak. Tapi saya memperhitungkan konteks. Karena apa? Sejak kecil saya diajari, ternyata kalau sikapku berdiri begini di suatu tempat, ternyata itu dikatakan tidak sopan gitu. Lalu saya ngotot, lalu ditempeleng oleh kakak saya misalnya. Atau dicetot oleh bapak saya, lalu baru tahu bahwa dalam lingkungan seperti ini sikapnya seperti ini. Kalau di lingkungan yang beda sikapnya beda. Itu namanya konteks. Lalu yang ketiga, Tritunggal tadi, yang ketiga adalah yang muncul dalam kata-kata kita, ekspresi kita, itu yang disebut dengan teks. Teks itu sebenarnya tenunan. Jadi teksere itu artinya menenun. Jadi kata-kata kita ini sebenarnya tenunan. Rangkaian dari huruf-huruf dan aneka macam terjalin perasaan, terjalin pengertian, terjalin pengetahuan, terjalin informasi, terjalin tata bahasa itu dirangkum jadi satu. Makanya teks. Saya sekarang sedang menyampaikan suatu teks. Jadi setiap orang itu kayak begitu. Sebenarnya bisa saja orang itu maksudnya baik, tetapi karena kebiasaan yang tersimpan di benaknya itu caranya seperti itu, maka teks yang keluar adalah seperti itu. Nah, ini yang misalnya para ibu dalam relasi kita dengan suami itu sering pasti akan mengalami masalah benturan. Loh, aku maksudku begini kok, bukan maksudnya melukai kamu. Loh iya, tapi kata-katamu itu melukai aku. Ya salahmu sendiri, aku nggak melukai.
Jadi ada yang dari sudut sini menurut pemahamannya itu enggak melukai. Tapi ada yang dari sudut sana itu adalah itu sungguh-sungguh melukai, karena di keluargaku aku enggak pernah ngalami hal seperti itu. Nah, itu yang terus kita ini dalam hidup sehari-hari itu dalam relasi antar orang itu bisa terjadi konflik baik teks, bisa konflik konteks, atau bahkan konflik preteks. Jadi sistem keyakinan misalnya keluarga Tionghoa punya suami pasangan keluarga Batak, misalnya gitu ya. Itu sudah preteksnya beda. Makanya dalam perkawinan mesti ada proses bagaimana menyamakan budaya, cara pandang, sehingga nantinya itu karena kita akan berhadapan bisa melihat angka 6 menurut kita itu 9 menurut dia. Jadi itu akan bisa membuat konflik yang akhirnya menjadi penderitaan dan itu menjadi tantangan kesabaran. Nah, itu yang maka mari kita belajar dari beberapa pengertian tentang kesabaran. Ada yang mengatakan bahwa kesabaran itu adalah kemampuan untuk menerima atau toleransi terhadap sesuatu yang belum gitu. Pengenku sudah harus begini gitu, tapi kenyataannya belum. Pengenku skripsinya anakku selesainya sekarang, tapi kenyataannya belum. Maka itu mengusik kesabaran kita. Mestinya begini tetapi kok belum begitu. Lalu juga kita menerima adanya masalah atau menerima toleran terhadap penderitaan tertentu tanpa menjadi marah atau menjadi kesal. Itulah yang disebut dengan kesabaran. Sehingga ini adalah masalah kemampuan, kapasitas. Itu pengertian yang pertama. Lalu yang kedua, bahwa kesabaran itu adalah bagian dari keutamaan Kristiani, value, virtues. Ini adalah keutamaan, sesuatu yang sangat berharga dalam hidup, yaitu kalau sabar. Kesabaran itu keutamaan, yaitu kemampuan untuk tetap tinggal, dan itu tidak hanya sebentar, dalam jangka waktu yang panjang, di suatu keadaan yang sebenarnya aku ingin pergi dari situ. Jadi semua angkel aku ndelok raine dhek iki gitu ya. Misalnya kayak gitu toh, sampai kita bisa kasar kayak gitu. Aku sebenarnya nggak suka. Tapi kita berusaha bertahan untuk di situ, untuk bahkan tersenyum pada dia, bahkan sampai kepada aku dalam hatiku berdoa untuk dia. Ini adalah sebuah keutamaan yang kalau berhasil itu menjadi sangat indah. Karena yang untung siapa sebenarnya? Kita sendiri. Kita tidak mau membuat luka dalam diri kita karena orang lain. Jadi kita seringkali mengira bahwa kalau kita bisa marah, bisa jengkel, bisa melempar piring, itu rasanya puas. Tapi sebenarnya itu sedang membuat luka baru. Dan itu bukan pada orang yang kita marahi saja, tapi juga dalam diri kita sendiri. Dosa itu adalah hal yang sama. Kita membuat luka yang tidak hanya pada orang lain, tetapi juga pada diri sendiri. Maka tertinggal sebuah goresan
yang lalu kita bawa kemana-mana. Lalu ada orang yang mengatakan, Cek, mbok ya diampuni, ngapain terus itu dibawa terus kesalahannya dia, mbok ya diampuni gitu ya, enak saja gitu misalnya. Ya kamu nggak ngalami, biar aku bawa kebencian itu sampai mati. Yang rugi sebenarnya kita sendiri. Mengapa wong kita ini bisa melepaskan beban, kok demi kepuasan adalah membawa beban dan terseok-seok terus sepanjang waktu. Maka keutamaan adalah suatu kemampuan, suatu ability, suatu kapasitas untuk mampu bertahan. Saya pernah waktu di sekolah dulu SMA punya teman yang menjengkelkan pol pokoknya. Saya ini mau wanggel, setiap lihat dia rasanya kudu ngidang pergi gitu. Tapi kalau terus-terusan gitu saya ya rugi, lalu nggak nyaman sendiri saya. Saya berjuang untuk tetap pura-puranya nggak sakit gitu, nggak marah, nggak jengkel, terus gitu. Tetapi itu baru hilang ketika saya pas duduk di suatu bangku, ada buku ketinggalan, buku diary, apa catatan harian ketinggalan. Ketika saya buka, ternyata buku harian teman saya yang menjengkelkan itu. Ya penasaran saja, kepo gitu ya. Terus saya buka, pas dibuka, loh kok nama Didi gitu. Loh apa ini, ada apa? Ternyata dia membuat tulisan doa, Tuhan maafkanlah Didi, tolong Didi diberkati. Kelihatannya beberapa waktu ini Didi itu jengkel dengan saya. Ternyata dia ngomongnya dengan Tuhan. Lalu saya tiba-tiba, loh ternyata dia ini anak baik betul gitu. Lalu saya bisa tiba-tiba kayak lepas, ada yang lepas, bles gitu udah. Oh ternyata kejengkelanku itu hanya karena aku belum tahu apa yang sejatinya ada di dalam hatinya. Kemarahan kita itu seringkali adalah karena kita tidak sampai kepada kebenaran yang sebenarnya. Lalu kita tidak mampu, nggak punya daya tahan untuk tetap bertekun mencari apa yang sejatinya terjadi. Ya. Lalu ada yang mendefinisikan gini, kesabaran itu adalah untuk tetap berjuang tenang. Jadi ini masalah serenity, ini masalah ketenangan, keteduhan. Jadi bagi Anda yang biasa yoga dengan meditasi diajari itu ketenangan. Ketenangan itu seperti yang saya pernah coba menghayati begini. Mungkin saya pernah cerita. Meditasi saya itu begini, kalau menghadapi apa saja, hal yang sangat menyenangkan itu adalah hirup nafas, Tuhan Yesus, terima kasih. Hirupnya adalah menyapa Tuhan Yesus, ngomong kepada Tuhan Yesus, dan menghembusnya adalah sampai habis itu mengatakan terima kasih. Pas ada orang menjengkelkan sekali, segera sadar dan lalu Tuhan Yesus, hembuskan pelan-pelan, terima kasih. Lama-kelamaan kita ini akan dibawa kepada sebuah danau keteduhan. Kita akan menjadi teduh, menjadi tenang. Karena apa? Akhirnya lalu, oh lo kenapa kok terima kasih? Iya, dia adalah malaikat yang mengajari, sedang memberi kursus aku tentang kesabaran. Ya, jangan-jangan dia itu adalah malaikat yang menyempurnakan diriku. Bisa nggak
bisa saja terjadi. Maka kesabaran adalah suasana dan usaha untuk tetap tenang, teduh dalam gejolak itu. Meskipun segala sesuatunya tidak akan berjalan sesuai dengan rencana dan tidak akan terjadi sesuai dengan waktu yang kita tentukan, tapi ternyata kebenaran itu punya waktunya sendiri. Kita nggak pernah bisa kesana kesini membela diri terus, nggak bisa. Sampai kapan kita akan membela diri? Kita tinggal duduk tenang dan percaya bahwa kebenaran itu punya waktunya untuk menjelaskan segala sesuatu. Nanti ketika waktunya tiba, kata Tuhan Yesus, hora mea, saatku tiba, maka disitulah kita baru, wow, Tuhan ternyata punya rencana begini. Ya, kesabaran itu ternyata adalah masalah keteduhan, berteduh di dalam Tuhan. Maka dalam setiap misa, maka selalu imam mengatakan, damaiku ku tinggalkan bagimu, damaiku ku berikan kepadamu. Maka serenity, keteduhan itu adalah ketika kita tinggal di dalam damainya Tuhan. Bukan karena ngotot berusaha damai tenang itu dengan ngotot, itu semakin cemas kita nanti ya. Tapi kalau kita seperti anak kecil yang nggak ngerti ini solusinya bagaimana, dan kita lalu duduk bersandar di kaki atau di dada Tuhan Yesus dan merasakan, mendengarkan denyut jantung kasih Yesus yang terus berdetak bagi kita. Tuhan mencintai kita. Ya. Bahwa sekali lagi kebenaran itu ada waktunya. Dia juga punya waktu untuk menyatakan dirinya. Lalu kesabaran itu keutamaan. Itu tadi yang sudah ya, kebalik. Lalu ada lagi. Ini dari seorang penginjil dari Amerika yang mengatakan bahwa kesabaran itu bukanlah kemampuan untuk menunggu. Jadi kekuatan untuk terus bertahan menunggu, bukan itu pertama-tama. Tetapi kesabaran adalah tetap tenang, serenity, apapun yang terjadi. Terus menerus memilih tindakan untuk mengubahnya situasi itu menjadi peluang positif. Jadi dalam keadaan kacau, misalnya kita ini naik kereta kabel dan talinya mau putus, semakin kita panik akan semakin mempercepat putusnya kabel. Nah, kita seringkali lupa di situ. Mengira dengan muarah itu seringkali mengira menyelesaikan masalah, tetapi justru akhirnya sampai kepada perceraian. Gara-gara apa? Gara-gara kita kurang tenang. Tenang, teduh dengan apa yang terjadi, dan terus mencari peluang apa yang bisa kita lakukan supaya terjadi dampak yang positif. Makanya saya sering kali untuk disalah mengerti itu sangat sering. Hari-hari ini saya banyak dimarahi oleh keluarga saya. Itu hari-hari ini. Maka yang bisa saya lakukan adalah tetap terus bertahan, minta maaf. Minta maaf gitu ya. Tidak membela diri, tidak menjelaskan, dan terus minta maaf. Karena dengan begitu akan menjadi reda, akan membuat yang marah itu tidak menjadi berdosa. Itu yang paling penting.
bagaimana tanggapanku tidak membuat dia menjadi berdosa. Karena kalau kita tambah marah, dia tambah marah, lalu akhirnya malah banyak hal yang akan keluarganya menjadi kacau dan tambah buruk. Maka ketenangan di mana sambil mencari peluang apa yang bisa aku lakukan supaya tidak menjadi berdosa. Itu adalah kesabaran. Dan memiliki keyakinan untuk percaya bahwa semuanya akan berhasil pada akhirnya. Tinggal kita ini mampu menunggu hasil ajaib dari Tuhan itu atau tidak. Atau jangan-jangan kita malah merusak rencana Tuhan. Tadinya Tuhan merancangkan dengan ini adalah akan menjadi begini, gara-gara kita nggak sabar lalu menjadi rusak. Nah, maka itu adalah kesabaran dalam arti kesadaran tentang peluang positif. Jadi tetap positif dalam segala keadaan. Itulah yang disebut dengan kesabaran. Lalu ada seorang kudus, seorang santo yang mengatakan kesabaran itu adalah sikap trust yang dipraktekkan. Jadi sebenarnya orang yang sabar itu adalah orang yang sedang trust, percaya, yakin, mengandalkan. Dan itu dipraktekkan betul dalam keadaan itu. Nah, maka itu yang disebut dengan kesabaran. Orang yang tidak sabar adalah orang yang tidak trust. Jadi saya misalnya begini, Romo, misalnya atau Bu Ervina itu misalnya saya bilang, Bu, ada acara di Jelidro bisa ya, misalnya itu yang kemarin. Oh ya bisa Romo, siap. Terus besoknya, betul ya Romo bisa, Ibu bisa ya gitu ya. Terus itu akan terus, sebenarnya saya sedang tidak percaya pada Bu Ervina. Karena saya ragu-ragu, makanya terus saya tanyai. Tenan lo ya, tenan. Nah, kesabaran itu adalah sebuah trust yang dipraktekkan. Itu adalah sabar, orang yang sabar. Ya. Lalu ada seorang tokoh Buddhis Zen dari Jepang, ya, ada yang kenal. Itu usianya luar biasa panjang ya. Kelahiran 28, lahirnya 2023 kemarin. Daisaku Ikeda itu penulis buku yang luar biasa dari Jepang. Dia mengatakan kalau kesabaran itu disertai cinta, maka itulah mujizat. Tidak ada yang mustahil. Kalau kita ini mau mengalami mujizat Tuhan, maka tambahkan kesabaran ditambah cinta. Misalnya, contoh yang paling kita alami apa? Santo Yosef. Santo Yosef itu adalah bagaimana kesabaran karena berusaha mengerti. Meskipun banyak hal yang tidak mengerti, meskipun hatinya selalu menuduh bahwa Maria bohong. Gak segampang itu tak kamu ngomong bahwa aku hamil dari Roh Kudus. Gampang, laki-laki diomongi itu gampang. Sayang di sini hanya 3 laki-laki, yang 4 laki-laki. Enggak gampang ngomong hamil kok dari Roh Kudus, itu enggak masuk akal. Paling lebih masuk akal, beritahu siapa yang menghamili kamu, tak bacoke, gitu kan, itu lebih masuk akal. Tetapi ternyata Yosef karena cintanya kepada Maria itu mengalahkan semua kecurigaan dan kekecewaannya dia. Maka ketika cinta ditambah ramuannya itu adalah cinta plus kesabaran, maka yang terjadi adalah keajaiban. Tuhan sendiri yang hadir.
dalam keluarganya. Ya. Ini semua pasti kenal. Mahatma Gandhi, tokoh Hindu dari India. Orang yang kehilangan kesabaran, itu kata dia, sama dengan memilih kalah dalam pertempuran. Kalau memutuskan marah, itu sama dengan memutuskan memilih aku kalah dalam pertempuran ini. Itu yang makanya dia dengan gerakan yang namanya ahimsa. Itu adalah gerakan menolak segala bentuk kekerasan baik verbal maupun dalam kata-kata, dalam pikiran, dalam perbuatan, tidak ingin melakukan kekerasan. Lalu Kardinal Fulton Sheen itu adalah mengatakan kesabaran itu adalah sebuah power yang luar biasa. Kita diajak menyadari bahwa kalau kita, apa yang kita syukuri kalau kita sabar, ternyata aku powerful, aku punya. Orang yang tidak sabar, amati aja, yang pemarah itu orang yang pribadinya rapuh, yang suka kekerasan, ngumpat-ngumpat, preman-preman itu ya, itu rapuh sekali jiwanya dia. Karena tahu dia rapuh tanpa sadar, yang dia bisa menjadi kuat hanya minta tolong dengan kekerasan. Tapi kalau orang jiwanya kuat, maka dia pasti tidak memilih kekerasan. Kesabaran itu adalah sebuah power. Bukanlah orang yang sabar itu bukan berarti lalu lemah, nggak ada tindakan apa-apa, bukan. Tapi justru lebih tentang masalah timing, waktu. Jadi orang yang sabar adalah orang yang mau menunggu waktu yang tepat untuk bertindak dengan tepat dan benar. Kalau orang tidak sabar, pokoknya berbuat gitu. Akibatnya tambah rusak semua. Tapi orang yang sabar akan memilih, aku akan menunggu untuk memilih tindakanku mana yang tepat dan cara yang benar. Pernah saya ini sekedar sharing ya. Saya itu pernah nolong anak yang ditelantarkan, yang dibuang di Pasar Beratang gitu. Mungkin saya pernah cerita tahun 96. Nah, dia ini sekarang sudah dewasa, sudah jadi dosen di Jakarta, sudah S2. Nah, dia ini maksud saya itu cerita. Anak-anak yang pernah aku tolong hanya pengen cerita di keluarga, pengen cerita saja. Lalu dia datang ke Surabaya, lalu nyetir sendiri dengan anaknya, lalu ke Surabaya. Bayangan saya itu kan saya bangga dan bersyukur. Saya foto, lalu saya kirim ke salah satu keluarga. Saya terkejut setengah mati, karena ternyata dia marah sekali. Romo nggak bisa membantu keluarganya sendiri, kok membantu keluarganya orang, ya bayangkan. Iya. Padahal saya itu tidak keluar dari duit saya sendiri. Saya selalu menghubungkan dengan ada donatur, dan itulah yang akhirnya banyak berguna untuk anak-anak semacam itu. Karena dia banyak orang baik, banyak orang mampu, tapi nggak punya akses dengan anak-anak seperti itu. Saya pikir saya itu bersyukur dan bangga sekali dipakai Tuhan untuk jadi kayak gitu. Dan itu hasilnya ternyata Tuhan itu luar biasa gitu, maksudnya kan gitu. Ternyata membuat keluarga tersinggung ternyata. Dulu anakku jadi manten Romo gak nyumbang blas.
Wih, keliru ternyata. Karena memang preteksnya berbeda, mungkin saya sedang ngirimkan foto dalam konteks yang berbeda. Situasinya nggak pas. Maka apa yang bisa saya lakukan? Saya harus memilih cara bagaimana bertindak terhadap keadaan ini supaya tidak menimbulkan efek yang buruk. Karena ini nggak gampang ini ya. Maka satu tadi yang saya cerita, ya aduh minta maaf, wis dihapus saja Mbak atau Bu, dihapus saja gambar itu gitu, sehingga supaya nggak menyakitkan keluarga. Enak aja menghapus, ya misalnya gitu. Salah lagi toh, ngomongnya ini salah ini. Akhirnya ya saya harus teduh, diam, meskipun akan dicurigai macam-macam, harus diam sampai nanti kebenaran berbicara sendiri sesuai dengan waktunya. Nah itulah disebut kesabaran. Dan itu yang sering kita akan hadapi dengan keluarga. Maka mesti cari cara yang tepat dan yang benar. Santo Fransiskus dari Sales, hendaklah sabar terhadap segala hal. Namun pertama-tama bukan sabar dengan orang lain. Sumber kesabaran dengan apapun di dunia ini, sumber kesabarannya apa? Sabar dengan diri sendiri. Jadi kesabaran terhadap diri sendiri. Makanya Tuhan Yesus bilang, kamu harus memaafkan dirimu. Bukan hanya karena orang lain dan diri kita ini adalah satu. Itu hanya dengan sisi yang berbeda. Kita kalau belum bisa memaafkan diri sendiri, pasti sulit memaafkan orang lain. Ya. Ada beberapa contoh, ada mahasiswi yang korban pelecehan seksual. Ternyata dia ketika dewasa, dia tidak mampu memaafkan dirinya sendiri. Dan dia selalu menuduhnya dirinya tidak berharga, kotor, dan layak dihancurkan. Maka dia justru setiap kali dia berusaha menghancurkan dirinya sendiri. Karena dirinya adalah kotor. Bagaimana mungkin kalau dia bisa memaafkan orang lain, kalau belum bisa memaafkan diri sendiri, ya. Sejenak mari kita belajar dari kesabaran Tuhan Yesus. Saya foto ini saya suka sekali. Ini adalah sebuah rekayasa dari kain kafan Turin. Jadi kain kafan Turin lalu dikira-kira wajahnya dari luka-luka yang cap-cap yang terbekas-bekas itu kalau wajah aslinya kayak apa gitu. Saya senang ini untuk selalu pada saat-saat sulit itu menatap matanya dia, ya. Mata yang tidak mengadili, mata yang tidak tergesa-gesa, mata yang tidak merendahkan. Meskipun kita ini dosa berat, salah, dia memandangnya dan senyumnya itu sama sekali tidak mengadili dan tidak merendahkan. Bagi dia, kalau kita ini memandang dia, kita ini berharga dan besar bagi dia, penting bagi dia. Nah, maka kita belajar sejenak dari kesabaran Tuhan Yesus. Yesus tidak mendapati segala sesuatu dalam panjang hidupnya itu mudah, enggak. Bersama Maria, bersama Yosef, sulit seumur hidupnya, sulit terus gitu ya. Dia tidak mendapati ternyata pengikutnya itu juga bukan orang yang siap, bukan orang yang hebat, mudah gitu, enggak. Tapi dia sabar selama 3 tahun, tidak memaksakan ngeles nih kursus ini kursus itu, sehari kamu harus belajar ini enggak. Bersama para murid dia sabar
sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan ternyata kesabaran itulah yang efektif selama 3 tahun menghasilkan para martir. Bayangkan, kita ini, saya belajar seminari 6 tahun, seminari menengah, seminari tinggi, lengkap sampai tabisan 10 tahun. Bayang no, ini Bapak Uskup nggak berhasil mendidik saya 10 tahun untuk jadi martir, nggak bisa. Saya masih banyak mengeluh. Bayangkan, Yesus hanya dengan metode kesabaran mendidik murid-muridnya yang berangkat dari nelayan kasar, tak berpendidikan, menjadi rasul-rasul unggul yang semuanya siap jadi martir selama 3 tahun. 3 tahun itu sungguh luar biasa, ya. Orang banyak selalu datang untuk mendengarkan, tetapi dia berfirman, buahnya orang berbondong-bondong. Tapi sebenarnya mereka ini meskipun melihat, karena Tuhan Yesus juga tahu bahwa mereka tidak melihat sebenarnya. Mereka ini hanya mencari mujizat gitu. Wah, wasik Yesus melakukan mujizat, berbondong-bondong banyak. Yesus sebenarnya sedih dengan itu, tetapi dia sabar untuk terus membimbing sampai kepada kebenaran. Ke-12 rasul meskipun telah bersama-sama dengan sang guru, mereka ternyata sampai di Golgota pun sepenuhnya tidak mengerti. Bahkan ketika Yesus mati, wafat dan kosong kuburnya pun tidak mengerti. Bahkan Yesus yang muncul tiba-tiba dan menunjukkan lubang di tangannya itu pun juga masih ngomong hantu katanya. Bayangkan. Dan Yesus sabar menghembusi mereka dengan Roh Kudus dan tidak marah. Thomas, datanglah ke sini. Ini lubang tanganku, ini lubang lambungku, mana tanganmu? Dan ternyata tidak perlu, Thomas kamu ini gimana sih? Enggak. Sabar itu juga termasuk memilih kata yang tepat, yang efektif supaya hasilnya menjadi optimal. Nah, kita ini kadang-kadang enggak sabar dalam memilih kalimat yang keluar dari mulut ini. Pokoknya pengennya adalah cepat keluar dan efeknya buruk, itu yang kita pilih. Ya. Dan Yesus memilih kalimat yang tepat. Petrus, apakah kamu mencintai aku? Ya Tuhan, aku mencintai kamu. Bukan karena Yesus tidak percaya. Kalau saya dengan Bu Ervina tadi itu kan karena saya nggak percaya lalu mengulang-ulang. Tapi Yesus memperdalam kesadarannya Petrus dengan menambahkan, Petrus, apakah kamu mencintai aku? Baru nengok, loh gimana tuh Tuhan? Engkau tahu aku mencintai kamu. Gembalakanlah domba-dombaku. Sampai 3 kali. Ya, ini adalah sebuah bentuk kesabaran, itu adalah berproses bersama kapasitas orang lain. Ya. Meskipun mengetahui kelemahan dan tabiatnya para murid, dia tidak memerintah, tapi hanya meminta mereka, ikuti aja, ikutlah aku. Wes ikut tol, lihat, jalani. Berjalan bersama aku. Dia bisa memenuhi mereka dengan kemuliaan dan kebajikan dalam sekejap mata tanpa kesulitan sebenarnya. Tapi dia tidak memaksakan kehendak kepada para murid. Dia hanya memberi petunjuk pada mereka dan membiarkan waktu yang membuat mereka tepat untuk misi besar yang akan diberikan kepada mereka. Ya. Yesus berjiwa sabar sepanjang hidupnya. Dia melanjutkan ajarannya terus meskipun banyak hal yang mengecewakan. Enggak, dia terus. Ini namanya kesabaran adalah konsisten. Konsisten untuk apa? Konsisten untuk tetap berbuat baik dalam ombak macam apapun. Terutama pada saat sengsara hingga wafatnya.
Yesus hidup dalam kesabaran dan ketabahan dalam situasi yang amat sulit saat musuh mengejeknya, mencemooh, menentang, menampar, memukul, bahkan dijadikan kambing hitam, diberi mahkota duri, dihina, dipakaikan jubah ungu, diejek. Kenyataannya mereka lebih menghendaki Barabas ternyata yang pencuri itu dipilih daripada Yesus. Yesus bisa saja sebenarnya memerintahkan dengan kuasanya manggil backingnya. Ya bisa saja, tapi Yesus tidak melakukan itu. Karena apa? Karena untuk lebih penting nanti efeknya yang lebih dahsyat. Itu jauh lebih penting di masa depan, untuk 2000 tahun ke depan lebih dahsyat daripada hanya lega dalam jangka waktu 1 jam. Ya, dia tetap diam dan menerima kesalahan manusia. Maka lalu para murid juga ingat kepada sabda Tuhan Yesus, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkan hatimu dan aku telah mengalahkan dunia. Bagaimana menjadikan Yesus bukan sekedar teman, tetapi menjadi Tuhan yang mengalahkan dunia. Itu adalah sebenarnya kesabaran sejati. Nah, sampai hari ini kalau kita melihat hosti itu sebenarnya kita adorasi. Kalau datang ke ruang adorasi sebenarnya apa? Melihat dan berjumpa dengan kesabaran Yesus. Sabar menunggu dan siapapun tidak pernah diadili. Dia menunggu dan memancarkan berkatnya, berkat yang tidak harus kelihatan pakai lighting, enggak. Pakai sinyal titit, kalau berkatnya keluar lalu titit keluar, enggak. Sepanjang waktu konsisten dia memancarkan berkat. Kalau toh tidak ada yang datang pun dia memancarkan berkat. Dia hadir dengan keteduhannya, dengan diamnya untuk keselamatan manusia. Dalam hosti, dalam ekaristi itu sebenarnya kita sedang berjumpa dan memakan kesabaran Tuhan. Tidak ada manusia yang pernah melihat Allah toh, tapi Yesus bersedia menjadi roti supaya kita bisa memandang Allah dalam wujud yang paling sederhana yang bisa kita lihat dan kita makan. Itu kerendahan hati dan kesabaran. Ketika kita berada pada kehidupan yang tak layak, ketika kita jatuh, ketika kita berdosa, ketika kita gagal, tapi ternyata Dia justru membuat kita berharga. Kalau memandang salib, kita itu menjadi orang yang sangat penting bagi Dia. Dia tidak berbuat dosa dan tipu daya tak ada dalam mulutnya, dan Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Maka terakhir kita belajar dari apa yang kesabaran Tuhan Yesus yang sekarang diwartakan paus kita. Kesabaran adalah buah Roh Kudus. Kita tidak mungkin dari diri kita sendiri menjadi sabar. Sabar itu adalah perbuatan Roh Kudus. Makanya kalau pengen sabar adalah pertama-tama bukalah diri dengan Roh Kudus. Tuhan sendiri yang adalah kasih yang sabar. Dan mengikuti contoh kesabaran Yesus, maka kesabaran bukan hanya sekedar ketahanan stoik. Stoik itu sebuah aliran filsafat, stoicism itu adalah, dulu itu saya tergila-gila dengan stoikism ini ya. Itu filsafat kesabaran memang.
Tapi bukan dalam rangka ilahi, tapi kesabaran dalam rangka ngapain kita ini kok memberikan diri dipengaruhi oleh keadaan. Itulah yang stoikism. Tapi bukan sekedar itu. Kesabaran merupakan buah dari kasih. Mengapa kita sabar dengan anak kita? Karena kita mengasihi. Kenapa Yohanes Paulus kok sabar dengan Ali Aka yang menembak dia? Karena Paulus itu mengasihi. Kenapa kita ini kok tidak marah, tidak kecewa dengan kegagalan anak kita? Karena kita mengasihi. Sebaliknya, kalau kita ini memaksakan macam-macam sampai anak kita ini tidak mampu berjalan lagi karena banyaknya paksaan dari obsesi-obsesi kita, sebenarnya waspada bahwa kita tidak mengasihi anak kita. Kita akan menghancurkan masa depan anak kita sendiri. Investasi kita gagal, itu nanti malah kita memberikan investasi yang salah. Paus Benediktus mengatakan, tindakan dengan kasih sayang dan kepercayaan pada waktu Tuhan. Jadi kesabaran itu adalah tindakan kasih dan percaya. Maka ada 3 keutamaan teologal: kasih, iman, dan pengharapan. Kesabaran itu adalah buah dari ini. Orang yang berpengharapan adalah karena dia mengasihi. Karena mengasihi maka dia itu percaya. Karena itulah orang sabar selalu punya harapan. Nggak pernah putus asa dengan apa yang terjadi. Kesabaran melibatkan kita untuk belajar membangun sejarah hidup ini bersama Tuhan. Maka sejarahku adalah nanti sejarahnya Tuhan. Jadi kita tidak tergesa-gesa dengan semuanya. Biarlah waktu Tuhan itu yang bekerja di dalam sejarahku. Ya. Baik, terima kasih. Saya kira itu dulu. Sudah panjang saya kira. Semoga ini juga memicu saya sungguh berbahagia kalau ada 1 atau 2 kata dari itu tadi yang bisa memotivasi Anda untuk bisa menjadi sabar, lebih sabar dalam hidup ini. Pesan saya terakhir, bukan maksudnya sebelum mati, terakhir sebelum saya mundur. Kerasulan kesabaran itu pertama yang paling mudah kita lakukan. Ayo Bindoman ini kerasulan wajah senyum. Nah, kalau kita belum bisa berkhotbah, belum bisa membantu orang banyak, belum bisa. Mulailah dengan memberikan wajah tersenyum pada orang. Maka itu akan memancarkan sinyal yang membuat hati kita menjadi sabar dan memancarkan efek positif pada orang lain. Di mana ada senyum, di situ pintu kehadiran Tuhan dibuka. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih Romo Didi, luar biasa sekali. Mungkin nanti kapan-kapan kita belajar stoikisme ya, supaya lebih benar-benar filsafat kesabaran untuk kita semuanya. Maaf saya terlambat hari ini karena saya sendiri lagi sakit flu dan memang lagi musim. Jadi untuk teman-teman harus hati-hati ya, banyak-banyak minum vitamin, tolak angin juga. Ditolak dalam nama Yesus supaya semuanya sehat. Dan puji Tuhan hari ini saya bisa hadir. Ya
Tadi saya masih ke dokter soalnya. Bapak Ibu yang terkasih, luar biasa sekali pada kesempatan ini setelah kita libur panjang, saya lihat wajah-wajahnya cerah dan agak kurus-kurus sedikit karena spot ya, selama tidak ada inem, dan lumayan juga saya agak turun ya karena nyapu ngepel sendiri gitu kan, olahraga ya. Saya melihat semuanya juga cerah-cerah dan luar biasa pada kesempatan siang hari ini bersama dengan Romo Didi. Dan untuk selanjutnya kita masih akan membuat banyak-banyak acara setiap Selasa. Saya harapkan Bapak Ibu semuanya bisa mengajak teman-temannya untuk hadir, dan kita juga mendoakan nanti tanggal 26 Mei Ibu Gwen di Orlando bersama dengan beberapa temannya akan dibaptis secara Katolik. Tentunya dengan doa Anda semuanya supaya nanti baptisan itu akan berjalan dengan lancar. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, baiklah kita akan berikan yang terbaik pelayanan kita akan mempersembahkan apa yang terbaik untuk Tuhan, dan juga kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kami persilakan Yudi. Ya, persembahan boleh dimulai dijalankan. Kita mau bernyanyi bagi Tuhan kita. Yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, Kau sediakan bagiku. Kau jaga dan lindungiku selalu, bagaikan biji matamu. Saat jatuh Kau pegang tanganku, Kau selamatkan hidupku. Segenap puji syukur ku mazmurkan bagimu. Sungguh agung dan mulianya Engkau, ku sembah Kau Tuhanku. Segenap puji syukur kami sampaikan kepada-Mu. Segenap puji syukur ku mazmurkan bagimu. Dan mulianya Engkau, ku sembah Kau Tuhanku. Burung-burung di langit Kau berikan makanan, lebih dari semua Kau kenyangkan aku. Bunga bakung di badan Kau beri keindahan, terlebih diriku Kau mengasihiku. Oh, segenap puji syukur ku mazmurkan bagimu. Sungguh agung dan mulianya Engkau, ku sembah Kau Tuhanku. Ku sembah Kau Tuhanku. Ku sembah Kau Tuhanku. Ada pengumuman?
Ya, silakan. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu, Shalom Suster, Shalom saudara dan saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Berikut pengumuman untuk acara komunitas Bunda Kudus dalam pekan ini. Yang pertama, Pindoman Selasa depan tanggal 30 April 2024 seperti biasa pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat akan diselenggarakan secara hybrid yang akan diadakan di Aula Maria, lantai 1, Gereja HKY. Kita akan belajar bersama dengan Romo Ignatius Budiono Ojan dengan tema Rahmat yang Terselubung. Khusus De Verbum diselenggarakan pada hari Kamis besok lusa 25 April 2024 pukul 10 pagi yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Pascalis Edwin Inyoman Pasca dengan tema Deuterokanonika. Latihan kur Bunda Kudus diadakan setiap hari Senin dan Kamis jam 10 sampai 12 siang. Bila ibu-ibu atau saudari-saudari ingin bergabung dalam pelayanan kur Bunda Kudus, bisa menghubungi Ibu Lili di nomor 08175666668. Bunda Kudus memiliki beberapa media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan Telegram dengan nama Bunda Kudus yang memberikan informasi tentang berbagai macam kegiatan seperti Pindoman, De Verbum maupun Kur Bunda Kudus. Dan Bapak Ibu bila ingin mendengarkan secara ulang acara Pindoman ini, silakan menghubungi channel YouTube Bunda Kudus. Dan apabila memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sekretariat Bunda Kudus melalui WA 085 784 689 521. Bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk mendukung pelayanan kami di Pindoman, dapat menyalurkan persembahan kasih dengan mentransfer ke rekening BCA nomor 464567567 atas nama Erni Istiawan atau Setiawati Mulyo. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selanjutnya kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin bisa minta tolong Romo Didi untuk doa penutup dan memberi berkat sebelum kita tutup dengan pujian penutup bahwa kita mesti sabar, ya, seperti yang Romo Didi pesankan. Baik para ibu dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita mohon rahmat kesabaran di dalam hidup. Mohon rahmat supaya kita diberi hati yang luas, harapan yang panjang untuk selalu mampu mengikuti waktunya Tuhan dalam hidup ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Sabar, kami bersyukur bahwa Engkau telah sabar dengan keadaan hidup kami ini. Engkau selalu siap mengampuni ketika kami datang menunjukkan dosa-dosa kami. Engkau bahkan selalu tersenyum dan berusaha terus menjaga, melindungi di perjalanan kami meskipun kami sedang lupa terhadap Engkau. Bahkan ketika kami menyakiti Engkau,
Engkau terlalu tersenyum dan merentangkan jubah untuk melindungi kami dari panas dan teriknya kehidupan. Allah yang maha sabar, anugerahkanlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami juga bisa ikut sabar seperti putra-Mu yang selalu sabar dengan dunia ini. Semoga dengan kesabaran ini, karunia dan seluruh kehadiran berkat-Mu mengalir utuh bagi setiap orang yang kami cintai. Mampukanlah kami ya Tuhan, ubahlah hati kami menjadi seperti hati-Mu yang sabar. Kami mohon berkat-Mu bagi kami semua, bagi keluarga kami, bagi orang-orang yang selama ini kami belum bisa sabar. Bagi peristiwa-peristiwa yang sungguh-sungguh membuat kami bingung dan kecewa. Berkatilah Tuhan, dan semua kami persembahkan. Kami percayakan pada waktu-Mu Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah hidup dan bertahta bersama Engkau dalam Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Semoga Anda dan keluarga Anda suka duka jatuh bangun dalam kehidupan. Peristiwa-peristiwa yang sampai hari ini masih belum bisa kita mengerti, biarlah dibungkus dengan berkat Tuhan yang maha sabar dan dijadikan semuanya baik pada waktunya. Berkat Allah bagi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Romo. Kita mau bersama-sama nyatakan bahwa kita mau belajar sabar. Seperti apa kesabaran itu? Kita nyatakan bersama. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tak cemburu. Kasih itu memberi sukacita di hati. Itu mengerti, sungguh memberi, tidak mencari lemahnya diri. Kasih itu memberi sukacita di hati. Begitu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Marilah kita memberi dunia teladan kasih di dalam kita, kasih di dalam kita, kasih di dalam kita. Itu banyaknya cerita tentang kasih-Nya yang sempurna. Kita memberi dunia teladan kasih di dalam kita, kasih di dalam kita, kasih di dalam kita. Kasih di dalam kita. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan berkati. Amin.